lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mona Lisa. Kebetulan saat ini kita berada di lapangan Merdeka untuk bincang-bincang hangat dengan salah seorang adik kita, salah seorang siswa di salah satu SMK HKBP Kota Pematang Siantar, yaitu Daniel apa, Dek? Simorangkir, Pak. Daniel Simorangkir. Kita tertarik dengan adik Daniel, seorang perantau dari Kandis, bersekolah di Kota Pematang Siantar, ingin bercita-cita menjadi musisi handal. Dan Daniel saat ini lagi menabung untuk membeli peralatan-peralatan musik seperti sound, mixer, serta mic-nya, juga peralatan-peralatan lain yang mendukung aktivitas yang ditekuninya pada saat ini. Dan pemirsa ingin tahu seperti apa cerita di balik semua ini, kita akan berbincang-bincang langsung dengan Dik Daniel. Dik Daniel, Ya, Pak. bisa ceritakan seperti apa awal mula Dik Daniel ini menekuni musik seperti ini dan menjadi musisi jalanan ya? Seperti itu kira-kira ya? Iya, Pak. Bisa ceritakan kepada pemirsa dan sebutkan namanya, sekolah di mana? Oke, selamat pagi buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Daniel Saputra Simorangkir. Saya bersekolah di STM HKBP Pematang Siantar, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, di samping Brimob. Saya aslinya orang Kandis ya, di Kepulauan Riau. Ya, cerita saya pertama kali datang ke sini ya. Awal mulanya ya itu sebenarnya coba-coba. Ya, lama-lama menjadi hobi. Iya, menjadi hobi ya. Jadi hobi. Ya, lama-lama juga enak gitu loh, nyanyi di depan rame orang. Di depan audiens gitu ya? Ya, rame orang. Bukan karena kita mendapatkan uang, bukan. Kalau bagi saya ya, Iya. bukan karena mendapatkan uang banyak, bukan. Tapi karena hobi, nyanyi di depan rame orang gitu lah. Oh, seperti itu ya kan. Awalnya dari hobi Daniel ya? Iya, hobi. Pertama belum tahu kian apa-apa, main gitar nggak tahu apa-apa. Ya pertama-tama dulu ngamennya ya tepuk tangan. Iya. Tepuk tangan dulu, ada tabungan. Oh, seperti ginilah ya? Ya. Potong bebek aksa gitu ya, Pak, bisa. Seperti itu. Hanya melalui tepuk tangan. Setelah itu pakai apa lagi peralatan yang Ya, itu baru dipergunakan? pertama lagi ukulele. Ukulele, Ya, ukulele. belajar Artinya ukulele. seperti keroncong itu ya, ukulele ya, gitar kecil ya. Ya, gitar kecil, kalau 4 senar dia. Iya, iya. Baru belajar enak, mantap ya, istilahnya udah rambasan nasional lah dia ya kan. Iya. Ada rambasan nasional dia. Oh, kira-kira seperti apa rambasan nasional itu? Ini Bisa Bung Daniel apa? Di Daniel apakan? Contohkan. Nah, gitu. Oh, Tapi kalau pemirsa. ada juga yang nggak nasional, dia seperti ini aja dia. Nah, gitu dia. Oh, itu udah artinya nada baku ya? Ya, nada nada baku pengamen jalanan. Seperti itu kira-kira Daniel. Enggak, kalau pengamen jalanan, kalau udah pengamen jalanan itu rambasan ukulele itu harus seperti yang tadi dia yang pertama kali. Itu rambasan nasional ya, Ya, istilahnya ya. nasionalnya dia. Nasionalnya. Terus Daniel, ini kita kan tertarik dengan artinya perjalanan hidup daripada Daniel. Daniel seorang perantau, sekolah di Siantar, menekuni hobi musik dengan modal sendiri ya. Iya, Artinya modal sendiri, tabungan yang dikumpul-kumpul, Iya. beli ini gitu. Lebih tepatnya mulai dari nol. Dari nol ya, dari nol. Di Daniel, setelah di Daniel ini lakukan, artinya hobi ini di Daniel tekuni. Bisa nggak di Daniel ceritakan kronologis kenapa harus memainkan alat musik, pengen artinya pengen ditonton orang rame dan artinya uang bukan menjadi ukuran gitu. Iya. Kira-kira bisa ceritakan di Daniel? Ya bisa dibilang juga ya,
Itu salah satunya tadi hobi ya Pak ya. Ah. Lain hobi juga banyak memang orang meremehkan tentang pengamen ya kan. Istilahnya disama dengan kan tukang parkir, lebih bagus tukang parkir gitu kan. Iya, iya. Nah, ada lagi yang menyamakan seperti pengemis, tapi itu bukan. Kita kan punya modal, salah satunya lagi kita punya skill gitu loh. Iya, untuk iya. dengarkan orang. Kalau bagi saya ya, ngasih tak ngasih itu tidak masalah. Iya, iya. Yang penting orang sudah mendengarkan saya Ah. bernyanyi. Kalau sudah selesai bernyanyi kan, udah saya doakan gitu kan. Iya, adik iya, adiknya. iya. Saya doakan mereka sehat selalu, tambah Iya, iya, rezekinya iya. ya kan. Yang penting ketika kita nyanyi di depan audiens adalah ungkapan-ungkapan terima kasih yang kita sampaikan kepada kepada Karena audiens. kenapa? seperti Karena itu. sudah kita ganggu waktu kenyamanan mereka. Iya, iya, iya. Ketika lagi mereka bersantap mungkin agak ada bisinya ya. Iya, iya. Tapi kalau aku ya Pak ya, usahakan memberi yang terbaik itu aja. Artinya kita hadir memberi nuansa yang enak gitu ya ketika mereka ketika kunjungan ke rumah makan gitu ya. Iya. Kita membuat nada-nada yang sesuai dengan ketika orang makan. Seperti itu kira-kira. Iya, betul. Pak. Seperti itu ya. Ya kalau bisa dicontohkan mungkin semua orang udah tahu itu Triswaka ya kan. Iya, iya, Triswaka Jian seperti itulah. Iya, iya, betul. Artinya membuat nyaman gitu ya, Nyaman, membuat iya, nyaman. gitu. Tenang. Menambahkan suasana gitu. Iya, membuat suasana nyaman lah artinya Iya. seperti itu ya. Dek Daniel, ini kan saya tertarik lagi dengan artinya biografi daripada Dik Daniel ya kan. Iya. Mampu, mandiri, bisa nggak sekelumit artinya kisi-kisi daripada keluarga Dik Daniel sehingga Dik Daniel dari Kandis merantau ke Pematang Siantar. Oh iya gini. Bapak saya itu dari dulu ya, dari mudanya ya. Bukan istilahnya, dia bukan dibilang, kalau preman dibilang nggak preman. Iya. Cuman dia Terbawa apalah harus Iya. harus lingkungan gitu ya, harus seperti itu. pergaulannya juga, Heeh. sehingga menjadi hancur. Dan juga yang dipukuli dia pun atau disengsarakan dia, keluarganya sendiri. bukan Oh, orang lain. seperti gitu ya. Kalau aku menurutku bagusannya preman lain ya, preman lain orang lain yang diapakan daripada keluarga sendiri. Iya, iya, iya. Kalau preman dia Artinya kan- kalau memang mau jadi preman, preman besar lah gitu Iya, ya. sekali preman berdasi gitu. Iya, 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 iya. Dek Daniel, ini kan artinya musik ini kan udah menjadi artinya menjadi seperti teman ya, teman Iya. saudara, bagian dari hidup dari Daniel sendiri. Di Daniel, dengan profesi yang mulai di Daniel tekunin ini, kira-kira seperti apalah harapan-harapan ke depan? Mungkin bisa pemirsa disampaikan oleh di Daniel, artinya menjadi motivasi buat para pelajar ketika ada kemauan, ketika ada keinginan, apapun itu akan bisa dicapai, kan seperti itu. Bisa di Daniel sampaikan kepada rekan-rekan, jangan kita membebani lagi orang tua kalau kita Ya. memang punya apa gitu, punya skill, punya kemampuan. Dan kemampuan itu bukan ujuk-ujuk lahir, ujuk-ujuk datang, artinya kan dipelajarin. Dan memang artinya bakat alam itu ada, tapi kan tinggal kemampuan, kemauan kan gitu. Iya, Pak. Kira-kira bisa sampaikan kepada pemirsa Mona Lisa di Daniel. Ya buat orang-orang semua ya, apalagi sebaya-sebaya saya yang masih sekolah ya, atau kelas 1 SMK, 2 SMK, kelas 3 SMK. Ya contohnya jika Anda ya ingin membutuhkan uang, ya cari sendiri, apapun sepertinya, entah seperti pengamen pun, tapi asalkan jangan mengemis dan mencuri. Iya. Nah, itu karena paling dibenci orang lain, paling Ya. sangat-sangat dibenci orang lain yang mencuri itu. Ya berusahalah sendiri, jangan mengharapkan sama orang tua, sadar diri kamu siapa, sadar diri kamu di mana tempatnya sekarang. Oh seperti itu ya. Ya. Artinya mumpung muda, mari berkarya gitu Ya, ya, kan? berkarya. Gali potensi yang ada, ya kan. Buat apa yang bisa menjadi menjadi Usaha hidup. usaha hidup ya. Seperti itu kira-kira Daniel ya. Daniel, ini kan Daniel sekarang kelas berapa? Kelas 12 Pak. Kelas 12. Setelah kelas 12 nanti lulus, apa target pendidikan Daniel untuk yang lebih tinggi? Rencananya sih ngambil kuliah jurusan musik lah Pak ya. Jurusan musik ya? Jurusan musik. Tapi sebelumnya itu rencana main ke Jogja dulu setahun gitu. Oh gitu. Habiskan masa-masa muda gitu kan. Artinya melihat dulu lah ya, melihat Ya. dulu lah ya. Menyebar-nyebarkan diri awak gitu ke semua Iya, supaya iya, dikenal iya. orang. Iya, iya. Ya contohnya kemarin, tapi gimana dibilangnya? Pokoknya tunggu ada tabungan dulu lah. Iya. Tabungan nanti bisa berangkat, baru Iya. balik lagi ke sini. Gitu.
Tapi nanti nggak tahu juga Pak, entah tinggal di mana saya nanti ya kan. Ya, itulah dia awalnya. Iya. Tapi artinya untuk di Daniel sendiri ketika tamat mau kuliah di jurusan musik, berarti ada keinginan untuk menjadi komposer atau semana, mencipta lagu? Ya cita-citanya tapi seperti itu juga, tapi belum sampai pikiran saya ke situ Pak. Belum sampai ke situ. Iya. Artinya biarlah berjalan hobi Seiring ini, waktu, ya. ya kan. Bagaimana nanti lihat kondisi dengan kemampuan yang diri kita yang kita mulai gali ini ya. Pokoknya pelan-pelan aja Pak. Pelan-pelan. Pelan-pelan naik dia gitu ya. Oh gitu ya. Yang Artinya bertahap ya. Enggak, bertahap. artinya nggak berkeinginan. Oh bagaimana biar aku cepat dikenal gitu. Iya, Enggak. nggak usah kayak gitu kali gitu dia Pak. Istilahnya biarlah misalnya pelan-pelan gitu Pak, pelan-pelan naik. Karena pengalaman yang harus kita cari lagi. Pengalaman kita tumpukan. Oh Ya, gitu. tumpuk. Artinya jam terbang lah gitu Iya. ya. Kira-kira jam terbang lah seperti itu. Ya tumpuk dulu, baru kita jadikan nanti. Oh seperti itu dia ya. Iya. Karena seperti Charlie kan. Charlie Oh. kan mantan pengamen dia itu dulu tuh. Iya betul betul. Charlie mantan pengamen. Karena kenapa dia? Banyaklah artis-artis Indonesia ini mantan-mantan pengamen gitu ya. Banyak sekali. Di Daniel dengan kondisi ini, ya kan, artinya tadi kan cerita tentang tabungan. Pemirsa, mungkin pemirsa adik-adik yang lain mungkin tabu ya kalau kita bicara tentang tabungan, karena biasanya seusia Daniel begitu ada uang dikasih mama papanya atau ayahnya, orang tuanya 5.000, 10.000 atau 100.000 itu habis satu hari itu juga kan gitu. Di Daniel dengan konsep artinya pola hidup yang udah mulai di Daniel terapkan, artinya membuat kita mandiri dengan menyimpan bagian tabungan, artinya hasil jeripaya di Daniel itu. Di Daniel itu dapat pendidikan pola hidup, cara hidup seperti itu dari mana kira-kira? Siapa yang ngajarinya? Artinya siapa yang memberi petua-petua seperti itu? Karena kita tahu tadi di Daniel sendiri cerita orang tua di Daniel dibilang preman bukan preman sehingga merusak kehidupan keluarga sehingga Daniel harus merantau kemari. Siapa kira-kira orang-orang dekat yang menjadi motivator di Daniel mampu untuk melakukan hal seperti ini, menabung mulai bertahap pelan-pelan gitu. Nah, dulunya ya pertama kali ngamen ya, bukan pertama kali ngamen juga sih Pak, tapi udah sampai di Santar ini kan. Iya. Pertama-tama jadi orang baru mengenal kita, jadi banyak yang ngasih gitu. Jadi habis gitu aja Pak, nggak nampak hasilnya. Iya gitu ya. Bisa dapat 40.000 langsung habis satu hari. Iya. Jadi ada kakak-kakak ya, bukan kakak sih sebaya juga, tapi aku manggil kakak gitu. Kayak udah kakak kandung anggap sekarang. Jadi dia ngasih aku solusi gitu. Kalau misalnya dapat 30.000, kau tabung 10.000, 20.000 itu kau cukupkan untuk satu hari gitu. Jadi misalnya biarlah sedikit-sedikit kau tabung, tapi nampak hasilnya. Daripada nanti besar-besar kau tabung, nggak nampak hasilnya percuma. Langsung habis. Artinya menabung sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan lebih daripada kebutuhan kita itu kita simpan, kita anggaplah itu menjadi apa ya, artinya yang udah kita anggap itu memang untuk apa kita ya, seperti itu Daniel ya. Daniel, ini kan akan terus berlanjut ya kan, kamu akan terus melakukan artinya pendidikan lebih mantap lagi, lebih kuat lagi ya kan, lebih apa, untuk sekolah terganggu nggak untuk sekolah? Kan saat ini masih mengecap pendidikan di apa? Iya. Lagi ngecap pendidikan di apa, di SMK. Terganggu nggak dengan aktivitas-aktivitas ini? 30% kadang terganggu Pak. Kadang terganggu. Iya, kadang salah satunya karena kan dulu ya pulang sekolah itu kan jam 2. Jam 2. Jadi aku istirahat 2 jam, jam 4 mulai ngamen sampai jam 10 pulang lagi. Jadi waktu tidur itu terlambat gitu. Harusnya kan anak sekolah jam setengah 10 tidur, jam 9. Tapi ya gitu. Oh gitu, artinya jam 11, jam 12. artinya udah mulai lah mengatur waktu ya. Ketika untuk aktivitas mau main musik, ketika mau apa itu udah mulai ditata lah ya. Artinya udah ada konsep untuk penataan apa ya, hidup untuk apa. Di Daniel, terakhir kalinya ini pesan-pesan kepada
teman-teman di Daniel, terusus siswa-siswi SMK HKBP, ya kan, agar bisa menjadi orang, agar bisa menjadi bisa menjadi kebanggaan orang tua. Apa yang bisa di Daniel sampaikan untuk pada hari ini? Kira-kira seperti apa gitulah pesan-pesan moral yang akan di Daniel sampaikan. Mungkin pemirsa dengan cerita-cerita gini termotivasi, ya kan, oh si Daniel memang luar biasa kan gitu. Boleh sampaikan? Buat teman-teman juga semuanya ya, yang apalagi khusus di STMA KBP, kalau lihat saya di sini ya, mungkin semua udah tahu siapa saya, ataupun sebagian belum tahu siapa saya di Pematang Siantar, apa pekerjaan dan aktivitas saya di Pematang Siantar, ya kan. Jadi apapun pekerjaanmu, kau jangan malu atau gimana. Yang penting itu masih bisa dibilang katakan halal gitu Pak ya. Iya. Daripada haram, asalkan jangan mencuri, itu aja pokoknya utama. Jangan mencuri, menipu ataupun sebagainya. Ya pemirsa Mona Lisa, itu tadi kita bincang-bincang dengan siswa SMK KBP yang menekuni di bidang musik dan ingin menjadi musisi handal di tanah air. Dan pemirsa, isilah masa mudamu dengan berbagai karya, isilah masa mudamu dengan berbagai aktivitas positif, jauhi narkoba, Ya. karena narkoba akan merusak dirimu dan akan menjadi dirimu sampah masyarakat. Untuk itu pemirsa, mungkin di Daniel mau membuat suatu, artinya musik-musik yang bisa pemirsa dengar. Mungkin bisa di Daniel buat satu-satu lagu yang aransemennya jauh berbeda dengan musik aslinya. Silakan di Daniel. Dan Pak ya. Iya. Ini salahku, terlalu memikirkan egoku, tak mampu buatmu bersanding nyaman denganku, hingga kau pergi tinggalkan aku. Terlambat sudah, kini kau telah menemukan dia, seseorang yang mampu membuatmu bahagia. Ku ikhlas kau bersanding dengannya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia, seperti ku menyayanginya. Dan kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Luar biasa. Ya pemirsa, itulah tadi penampilan daripada Daniel. Pemirsa, ingat, apapun hobimu, apapun kemauanmu, kalau itu tidak dibarengin dengan keinginan yang kuat, tidak akan bisa tercapai. Begitu juga pendidikanmu. Tanpa ada
motivasi, tanpa ada dukungan kawan-kawan, tanpa ada dukungan lingkunganmu, kau tidak akan menjadi orang yang sukses dan orang yang berguna. Pemirsa, tunggu tayangan-tayangan berikutnya. 7 inspirasi untuk anak negeri akan kita sajikan kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.